Cerita perjalanan karir Rhoma Irama dan Soneta. Arus utama musik dangdut tanah air. Rhoma Irama adalah satu dari sedikit musisi tanah air yang bisa berkarya hingga lebih dari 50 tahun. Penyanyi yang dijuluki Raja Dangdut ini sudah memulai kariernya di umur belasan. Pria yang membentuk Soneta Group pada tahun 1973 ini sudah mengalami berbagai lika-liku di perjalanan kariernya. Bisa dibilang Rhoma Irama dan Soneta Group adalah arus utama dari hulu sampai hilir arus musik dangdut di Indonesia. Lantas bagaimana perjalanan karir Rhoma bersama Soneta Group-nya tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Orang lain juga bertanya, bagaimana Rhoma Irama mengawali karir? Rhoma Irama mengawali kariernya pada tahun 1958. Pada saat itu ia tak langsung disambut sebagai seorang musisi melainkan aktor cilik di film Jenderal Kancil. Apa yang membuat Rhoma Irama terkenal? Kepopuleran Rhoma membuat dirinya mendapat predikat sebagai Raja Dangdut. Bagaimana Rhoma meraih kesuksesan musik di Rhoma Irama Penasaran? Rhoma meraih kesuksesan di dunia musik dengan dukungan Rhoma Irama yang memiliki gitar tua pada tahun 1977. Kenapa Rhoma Irama fokus pada musik? Daripada terlibat dalam politik, Rhoma Irama kini lebih memfokuskan pada jalur musik dangdut yang telah membesarkan namanya. Kapan Rhoma Irama debut sebagai aktor? Figur Rhoma di Indonesia sangat terkenal sejak tahun 50-an. Pertama kali ia debut. Bagaimana Rhoma mengubah citra dangdut? Lewat soneta ini, kita merevolusi orkes Melayu menjadi musik yang seperti sekarang ini, kata dia. ADVERTISEMENT. Awal mula soneta. Awalnya Rhoma tidak membayangkan untuk bisa berkarir di dunia musik khususnya dangdut. Ibunda Rhoma awalnya juga tidak setuju jika Rhoma menjadi musisi. Karena pada saat Rhoma remaja karir sebagai musisi adalah karir yang dianggap tidak menjanjikan. Di usia lanjut, Raja Dangdut Rhoma Irama tetap eksis manggung off-air. Kini berusia 76 tahun. 8 foto Rhoma Irama yang masih aktif manggung off-air. Kisah Rhoma Irama mendunia bareng Soneta. Kenalkan musik dangdut tidak kampungan. Karena ketertarikan Rhoma di dunia seni yang sangat kuat, Rhoma akhirnya membentuk grup band yang beraliran pop pada 1963. Namun, karir Rhoma bersama band yang bernama Gayhen tersebut kurang berhasil. Kemudian awal tahun 1970, Rhoma bertemu dengan Elvy Sukaesih yang juga dijuluki sebagai Ratu Dangdut. Tak lama setelahnya, Rhoma dan Elvy membentuk Soneta Group yang bertujuan untuk memadukan musik yang mempunyai unsur Barat, Timur Tengah, dan Melayu. Resmi mengusung tajuk Voice of Muslim, Rhoma menggebrak musik dangdut Indonesia dengan merilis album pertama yang berjudul Soneta Volume 1 Begadang, yang dikomando oleh Rimeco Records. Sedangkan untuk formasi awal Soneta Group adalah Nasir, mandolin, Hadi, suling, Herman, bass gitar, Kadir, gendang, Ayub, tamborin, Syihab dan Rizwan, keyboard, serta Wempi, gitar. Melahirkan berbagai karya. Bersama Elvy, Soneta Group bisa membuat 3 album yaitu Soneta Volume 1 Begadang, 1973, Soneta Volume 2 Penasaran, 1974, dan Soneta Volume 3 Rupiah, 1975. Pada album keempat Soneta Group sudah tidak lagi bersama Elvy. Mereka berkolaborasi dengan Rita Sugiarto dan akhirnya bisa membuat 7 album bersamanya yaitu Volume 4 Darah Muda, 1975, Soneta Volume 7 Santai, 1977, dan Soneta Volume 9 Begadang 2, 1978. Formasi Soneta Group juga mengalami bongkar pasang personel. Pada tahun 1976 Syahab, Herman, dan Kadir keluar dari Soneta Group dengan dugaan bahwa Rhoma pada saat itu telah tegas untuk menjauhi miras, obat-obatan terlarang, dan seks bebas. Syahab, Herman, dan Kadir pun juga sudah tidak ikut dalam pembuatan album Soneta Volume 7 Santai, karena posisi mereka sudah digantikan oleh Pongki dan Covif. Kehadiran personel baru tersebut juga membuat nuansa album Volume 7 menjadi lebih gahar dengan nuansa rock. Ingin mencoba formula baru, Rhoma mengajak penyanyi India yang bernama Nandani untuk membuat album Soneta Volume 11 Indonesia, 1980.
Soneta Group pun kembali berkolaborasi dengan Elvi untuk membantu Roma bernyanyi di beberapa lagu di album Soneta Volume 12 Renungan Dalam Nada, 1981. Demi berkarya di jalannya sendiri secara independen dan tidak menginginkan ada pihak lain campur tangan dengan karyanya, Roma dan Soneta Group membuat label rekaman yang diberi nama Soneta Records pada 1984 dan album perdana yang dihasilkan adalah Soneta Volume 13 Emansipasi Wanita, 1984. Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Roma secara pribadi, maka Roma memutuskan untuk rehat sejenak di dunia hiburan. Apalagi pada saat itu Roma sering menerima ancaman oleh pemerintah Orde Baru karena lagu-lagunya dinilai mengkritisi pemerintah di masa itu. Setelah 6 tahun rehat, akhirnya Roma dan Soneta Group-nya merilis 2 album yang hampir bersamaan yaitu Soneta Volume 14 Judi dan Soneta Volume 15 Gali Lobang Tutup Lobang pada tahun 1989. Akhirnya pada tahun 1994 Roma dan Soneta Group merilis album terakhirnya yang berjudul Soneta Volume 16 Bujangan. Roma bercerita bahwa ajakan ini terjadi pada awal tahun 80-an atau di saat nama Rhoma Irama bersama Soneta Group-nya berkibar tinggi di dunia musik tanah air. Seorang manajer dari grup band rock paling terkenal di dunia Rolling Stone datang menemui Roma. Apalagi pada saat itu cukup banyak yang menggempur nama dangdut dengan stigma buruk dari penggemar musik-musik rock. Kedatangannya tersebut bermaksud mengajak Roma dan Soneta Group untuk ikut Rolling Stone dalam turnya yang bertajuk Giant Road Tour. Sang manajer Rolling Stone datang kepada Roma dengan membawa proposal tour tersebut. Pernah manajernya datang ke rumah saya. Dia bawa satu proposal, dia bilang, kita mau mengadakan Giant Road Tour Soneta bersama Rolling Stone. Antara tahun 82 atau 83. Jelas Roma. Namun, setelah melalui proses proposal yang cukup memakan waktu pada akhirnya tour tersebut tidak terlaksana. Dikarenakan proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah. Tidak ada pihak independen yang bisa memproses proposal tersebut. Apalagi pada saat itu Roma sedang sering menerima ancaman oleh pemerintah Orde Baru karena lagu-lagunya dinilai mengkritisi pemerintah di masa itu. Diproseslah proposal itu. Akhirnya harus G to G, government to government. Saat itu saya lagi di lockdown. Akhirnya tidak terjadi. Batal tuturnya. Berbagai penghargaan. Bisa dibilang selain menjadi arus utama musik dangdut Indonesia, Roma dan Soneta Group adalah grup musik di genre apapun yang paling produktif di saat itu. Usaha Roma dan Soneta Group juga dibayar lunas dengan diberikannya penghargaan Golden Record sebanyak 11 kali kepada Roma dan Soneta Group. Bahkan untuk lintas disiplin ilmu, Roma dan Soneta Group pernah menjadi objek untuk diteliti oleh salah satu doktor sosiologi yang berasal dari Universitas di Ohio, Amerika Serikat. Roma sendiri juga berhasil menyelesaikan pendidikan musiknya dan mendapatkan gelar profesor musik dari American University of Hawaii pada tahun 2005, Medeka, Dem.